Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang logika condition. Ya, pada saat kita melewati jalan atau ada di jalan raya, kita pasti akan menemukan sebuah percabangan, ya, yaitu belokan ke kanan atau maju. Ya, ini kita harus memilih. Tidak boleh kita melewati kedua-duanya, jadi harus memilih. Kalau nggak ke kanan, ya lurus seperti itu. Nah, ini sama diaplikasikan untuk penentuan keputusan. Ya, keputusan didasarkan pada sebuah kondisi seperti itu. Kondisinya itu ada dua. Kalau nggak true, ya false seperti itu. Percabangan struktur ini juga disebut control flow, ya, bisa juga disebut decision, kadang-kadang juga disebut struktur kondisi, struktur if, ya, dan sebagainya. Ini nanti yang akan kita bahas. Yang pertama itu flowchart-nya, ya, flowchart procedure code condition-nya. Terus kemudian kita akan membahas tentang script condition. Itu seperti apa nanti scriptnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang flowchart procedure code condition. Ini flowchartnya dari condition. Ya, di sini akan ada percabangan, ya. Di dalam percabangan itu pasti ada seleksi di sini. Seleksi di sini nilainya kalau true itu akan melakukan ya ini. Kalau false ini akan melakukan ke sini. Jadi di sini seleksinya. Kalau true itu akan melakukan eksekusi, kalau tidak itu akan melakukan eksekusi ini nilainya kalau false, ya. Begitu pula di deskripsinya di sini yang dimasukkan itu input, kemudian input usia, ya. Kemudian penentuan kondisi, ya, jika usianya itu lebih dari 17 maka boleh menonton bioskop. Jika tidak, maka tidak boleh menonton bioskop. Ini outputnya ini boleh atau tidak boleh untuk menonton bioskop. Ini algoritmanya. Sedangkan prosedur code-nya ini yang pertama read usia, membaca usia, yang inputkan usia, misalnya usianya 16. Nah, jika usia lebih besar sama dengan 17, ini hasilnya apa? Kalau usianya 16, hasilnya kan false, ya. Kalau false itu maka tidak akan ke sini, tidak akan eksekusi ini. Yang dieksekusi ini else ini. Nah, jadi ketika usianya itu 16 maka tampilannya apa? Tampilannya nilainya ini adalah false dan akan menampilkan tidak boleh menonton bioskop. Jika usianya ini 19 maka ini kan nilainya true. Kalau true itu akan melakukan ini, boleh menonton bioskop. Ya, script condition ini yang akan dibahas yaitu if else, ya, nested if, ya. Kemudian yang terakhir itu switch case. Ya, pada Python ada beberapa statement kondisi, diantaranya yaitu if, else, dan elif. Ya. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisinya itu bernilai true atau benar, ya. Jika kondisinya bernilai salah atau false, maka statement kondisi if itu tidak akan dieksekusi. Ya, ini contohnya. Ya, ini jika if-nya ini kondisinya true, ya, benar, kondisinya benar, itu maka melakukan statement atau pernyataan setelah tanda titik 2. Ya, kalau di Python itu harus ada ini
indent ya. Jadi jangan sampai lurus harus ada tabnya gitu ya. If kondisi ya ini ada tabnya. Nah, contohnya di sini adalah bilangan positif ya. Tampilkan pesan ya. Angkanya sama dengan 5. If angka lebih dari 0 ya, maka print angka adalah bilangan positif. Terus kita deklarasikan lagi angka sama dengan 1. If angka lebih dari 0 ya, maka tampilkan bilangan positif ya, karena ini nilainya, kalau ini nilainya true ya, angkanya kan 5 lebih besar dari 0 ya, berarti nilainya apa? Nilainya true ya. Kemudian angka kalau nilainya true maka ditampilkan ini 5 adalah bilangan positif ya. Sedangkan selanjutnya ini angka sama dengan min 1 ya, ini diseleksi angkanya tadi berapa? Min 1 ya, min 1 lebih besar daripada 0 yang maka ini true apa false? Karena min 1 itu tidak lebih besar daripada 0 maka hasilnya false, maka ini tidak dieksekusi ya. Maka yang ditampilkan itu hanya 5 adalah bilangan positif. Ini contohnya ya. Contohnya itu ya ini ya. Jadi misalnya ini adalah 0 itu ya. 0 ya, ini kalau 5 ya. Kalau 5 kita running ya, 5 adalah bilangan positif, ini tidak ditampilkan ya. Ya, kalau ini diubah berapa? Misalnya 7 ya, maka yang tampil ada 2 di sini ya. Karena yang nilainya true itu 2 kali. Di sini true, di sini juga true, maka yang ditampilkan itu 2 kali. Nah, ini 5 adalah bilangan positif, 7 adalah bilangan positif. Kalau ini nilainya min ya, maka yang ditampilkan cuma 1. 5 adalah bilangan positif, seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya ini adalah nilai ya. Memasukkan, misalnya kita punya variabel nilai sama dengan 10 ya. Terus kita seleksi nilai sama dengan nilai lebih besar daripada 7. Hasilnya apa? True apa false? Hasilnya adalah true ya. Kalau true ini akan menampilkan selamat Anda lulus, seperti itu. Ya, kemudian jika kondisinya salah maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Ya, ini if nilai lebih besar dari 10 ya, ini kan nilainya false ya, maka kalau nilainya false, perintah setelah titik koma ini ya, ini tidak akan dilaksanakan. Jadi yang ditampilkan hanya 1 kali, seperti itu. Ini contohnya ya. Jika nilainya 10, ini coba kita ubah berapa? 11 misalnya. Kalau 11 ini berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Asal Anda lulus. Ya, 1 kali apa 2 kali? Ya, hasilnya adalah 2 kali. Nah, karena di sini nilainya true, di sini juga nilainya true ya. Kalau 10 itu akan menampilkan berapa kali? Ya, 1 kali, karena yang true itu hanya di sini saja. Nah, kemudian ada yang namanya if else ya. Pernyataan untuk menguji 2 kondisi. Jadi kondisinya itu ada 2. Jika kondisi pertama benar ya,
Kalau kondisi kedua salah, misalnya ada dua, jika kondisi pertama itu salah, maka melakukan kondisi yang kedua. Seperti itu. Contohnya ini program menguji apakah bilangan positif dan negatif ya. Jadi kalau if kondisi di sini nilainya true, itu akan melakukan ini. Kalau nilainya salah, itu akan melakukan setelah else. Ya, contohnya ini ya, bilangan 5. Nah, apa bilangan 5 ya. If bilangan lebih besar sama dengan 0. Ini nilainya apa? Nilainya true ya. Kalau nilai true itu yang dilakukan itu ini ya. Kalau nilainya ini false, akan yang dilakukan bilangan negatif. Misalnya ini diubah min 2 ya, maka di sini kan hasilnya apa? Di sini bilangan ini hasilkan min 2 lebih besar sama dengan 0. Hasilnya apa? False. Maka yang dilakukan ini print bilangan negatif, seperti itu. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Jika ini 5 ya, coba kita running. Ya, positif atau 0. Jika nilainya ini adalah min 3 ya, yang ditimbulkan apa? Yang ini apa yang ini? Ya, bilangan negatif nanti. Nah, ini bilangan negatif yang ditampilkan. Ya, kalau di sini 7 misalnya, berarti yang ditampilkan adalah positif atau 0, karena yang ini nilainya true ya. 7 lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah sama ya, nilai 10 ya. Jika ini 10 lebih besar daripada 5 ya, maka tampilannya selamat Anda lulus ya. Selamat Anda lulus yang mana? Selamat Anda lulus yang atas ini, bukan yang ini, karena ini nilainya true ya. Sama kayak ini ya, nilai integer ya, berapa nilai kamu. Nah, misalnya kalau lebih dari 75 itu akan selamat Anda lulus. Kalau tidak lebih dari 75 itu akan tampilannya maaf Anda belum lulus, seperti itu. Contohnya itu ya ini. Kita clear dulu. Ya, ini misalnya input nilainya 65. Hasilnya apa? Hasilnya itu kalau di enter maaf Anda belum lulus, karena ini nilainya false di sini. 65 kan tidak lebih dari sama dengan 75, nilainya false. Kalau false itu eksekusi yang else ini. Kalau nilainya true, misalnya 85 di sini. Misalnya 85 di sini. Ya. Input nilai kamu 85. Ini nilainya apa? Nilainya akan selamat Anda lulus, seperti itu. Kemudian ada yang namanya elif ya, if else ya, ini dimana menguji lebih dari 2 kondisi, seperti itu. Kondisi pertama, ada kondisi kedua, ada kondisi ketiga, dan ada kondisi keempat dan selanjutnya ya. Kondisi pertama ini contohnya bilangan min 55 ya. Ini adalah bilangan positif apa negatif ya. Jika bilangannya lebih dari 0 itu maka bilangan positif. Jika bilangannya sama dengan 0 itu maka yang ditampilkan itu 0. Jika bilangannya itu negatif ya, di sini kan ini
false, ini hasilnya false, ini hasilnya false, ya min 5. Maka yang ditampilkan itu bilangan negatif. Ya, terus contoh lainnya ini adalah nilai diinputkan ya, berapa nilai kamu ya. Jika lebih dari 90 itu akan selamat nilai Anda A ya. Kalau nilainya 45 itu masuk ke mana? 45 itu berarti masuk ke maaf Anda belum lulus. Ini contohnya. Ini yang tadi contohnya ya, bilangan ya. Kalau min ini akan apa hasilnya? Ya, bilangan negatif. Kalau di sini sama dengan 0 ya. Ini hasilnya apa? Hasilnya akan 0 karena yang true itu ada di sini, maka hasilnya 0. Terus kemudian ini yang tadi ya, misalnya diinputkan ya, berapa nilai kamu, inputkan 75 ya. Kalau 75 ini apa hasilnya? 75 itu akan masuk ke sini ya, lebih dari 50 ya, bukan lebih dari 80. Dan nah ini, maka hasilnya apa? Hasilnya itu maaf nilai Anda kurang, seperti itu. Nah, kecuali kalau nilainya itu 95 ya. Nilainya itu 95, maka ini akan melakukan sini karena yang true itu ada di sini, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nested if ya. Ini adalah membuat pernyataan di dalam pernyataan. Nah, struktur dasarnya ini if, ada kondisi, ada statement ya. Di dalam statement itu ada if lagi ya, ada kondisi lagi, statement ya, elif ya, bisa pakai elif, bisa di dalam lagi ya. Ini contohnya itu ada ya, ini flowchartnya. Kondisi jika ya itu akan ada kondisi lagi, jika tidak itu akan selesai. Jika ya itu ada kondisi lagi, jika salah itu akan melakukan pernyataan ini 1, 2, 2. Kalau benar menyatakan 1, 2, 2, seperti itu. Ini contohnya, misalnya gaji, masukkan gajinya ya. Jika gajinya ya, jika status keluarganya itu nikah ya, status keluarganya di print. Jika gajinya lebih dari 5.000 itu cukup, kalau tidak itu tidak cukup ya. Terus else nya ya, ini kalau statusnya tidak nikah itu kalau lebih dari 1.000 itu gajinya cukup. Kalau tidak kurang dari 1.000 itu gajinya tidak cukup. Misalnya ini 4.500, statusnya lajang ya, status besar gajinya 45.000 ini cukup ya. Maka yang diseleksi itu di sini ya, lajang ya, lajang di sini gajinya lebih besar dari 1.000, nilainya true, maka yang ditampilkan itu cukup ya. Ini contohnya ya di sini. Misalnya kita running ya, misalnya gajinya itu 3.000 ya, statusnya nikah.
Nah, ini outputannya apa? Statusnya nikah. Outputannya itu adalah ya tidak cukup. Ya, karena di sini statusnya nikah jika lebih dari 5.000, karena ini 3.000, ya nilainya false. Ya, ketika nilainya false akan melakukan perintah yang ini, tidak cukup, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya switch case, ya, sebuah struktur penjabangan untuk memeriksa suatu variabel lalu menjalankan perintah yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ya, nilai akan dibandingkan dengan setiap nilai case ya yang ada. Jika sebuah case mempunyai nilai yang sama atau bernilai true, yang sama-sama bernilai true, itu maka pernyataan pada case tersebut yang akan dijalankan. Apabila setiap case bernilai false, maka pernyataan default yang akan dikerjakan, seperti itu. Nah, struktur switch ini mirip dengan struktur if yang ditulis berulang ya. Dalam bahasa Python tidak tersedia struktur switch case ya. Untuk pemeriksaan kondisi yang cukup banyak dapat menggunakan struktur elif ya, atau menggunakan trik alternatif yang melibatkan function ya sebagai pengganti switch case ya. Jadi di Python ini tidak ada switch case ya, tapi gimana caranya? Yaitu dengan cara melibatkan function ya. Function nanti itu isinya bisa sebagai pengganti switch case. Ini contohnya ini case ya, ini struktur dasarnya ya, case ya, ekspresinya ya. Nah, di sini ekspresinya langsung ya, jika nilainya 1 maka aksi 2, kalau nilainya 3 maka aksi 3, yaitu sama kayak ini elif tapi kondisinya banyak ya. Elif x sama dengan 1, elif x sama dengan 2, sama seperti ini. X ya, x-nya ini kalau 1 maka ini, x-nya kalau 2 ini. Nah, ini sama. Nah, ini contohnya di sini ya. Kata kunci def diikuti nama function tanda kurung titik 2, ini menamai header kepala fungsi. Jadi menggunakan fungsi di sini ya. Ini contohnya ada 2 ya. Ini dalam bentuk if ya. Input jika laki-laki itu 0, jika perempuan itu 1. Ya, kalau 0 itu akan menampilkan laki-laki, jika 1 itu akan menampilkan perempuan. Nah, jika yang dimasukkan selain 0 dan 1 itu akan melakukan jenis kelamin belum diketahui. Ya, ini sama dengan case-nya ya. Nah, ini lebih simpel ya, jenis I. Nah, switch 0 1 ya. Kalau 0 itu laki-laki, kalau 1 itu perempuan, sama kayak ini. Nah, ini ada return-nya. Return-nya ini pengembalian nilai I ya. Switch get I ya. I-nya itu apa? Misalnya 1, maka pengembalian nilainya itu adalah perempuan ya. Nah, ketika pemanggilan ya, di sini adalah ya jenis ya, jenis INP yang dimasukkan ya. Kalau ini 1 itu yang ditampilkan itu perempuan, kalau 0 yang ditampilkan laki-laki ya, seperti ini. Jika 1 itu perempuan, ini yang bentuk if ya. Jika 0 ini yang ditampilkan adalah laki-laki, seperti itu ya. Ini contohnya ya di sini ya. Jika ini kita jalankan ya, jika ini 0 itu hasilnya apa? Laki-laki. Kalau 0 lagi itu laki-laki ya. Sama, ini ya sama. If ya, if dengan switch case ya. Ini digunakan ketika if-nya itu sangat banyak sekali. Misalnya ada 100 yaitu kalau menuliskan if ini sangat banyak, itu akan
memakan waktu. Jika pakai switch ini bisa menggunakan perulangan seperti itu. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu adalah switch cage. Ya, ini switch cage, ada bulan. Ya, langsung dipanggil di sini switch cage. Ya, ini switch cage. Ya. INP ini input bulannya dalam angka. Ya, jadi misalnya kalau 5 berarti langsung dimasukkan 5 ini Mei, kalau 10 Oktober, kalau 11 November, kalau 12 itu Desember. Ya, seperti itu. Kalau 1 itu Januari. Ya. Jadi contohnya ini ya, ini ya, ketika di running ya, coba running, pilih bulan ya. Kalau 7 apa? Kalau 7 apa? Kalau 7 itu Juli. Ya. Coba running lagi ya, diinputkan misalnya 9. 9 itu apa? September. Ya, jadi error 9 ya adalah September. Ya, jadi menyesuaikan dengan bulannya ini ya. Switch argumen bulan sama dengan berapa gitu ya. Di sini yang diinputkan INP ya. Jadi INP ini dimasukkan ke argumennya ini apa ya, bulan ini ya. Maka hasilnya itu adalah sesuai dengan angka yang diinputkan. Ya, mungkin itu penjelasan dari penjelasan tentang kondisi pada mata kuliah algoritma pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.